segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Neneng Febri Rosya Susanti. Kali ini kita bertemu di hari ketiga Vision Academy. Nah, di hari ketiga ini saya akan menceritakan tentang IDEA. Nah, saat ini kita berada di tim IDEA. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di tiga raksa ini kita ada banyak tim sales. Di antaranya yaitu ada tim IDEA, tim GenQ, tim CSC atau Cerdas Soleh Community, RK Team atau Rumah Kita Tim, ada DNF, ada TMF, dan masih banyak tim sales lainnya. Nah, saya ada di tim IDEA. Nah, tim IDEA juga memiliki visi, misi, dan values. Kenapa sih harus ada visi misi? Kenapa sih harus ada tim IDEA dan tim-tim lainnya di tiga raksa? Nah, kita bisa bahas saat ini. Ya, siap ya, kita simak sama-sama. Saat ini kita berada di tim IDEA. Tim IDEA sebagai sebuah tim, IDEA juga memiliki visi, misi, dan values yang mesti dipahami oleh anggotanya. Harapan kami para leader yaitu GEPD dan EPD dengan mengenal dan memahaminya, maka setiap aktivitas kita dalam berbisnis di tiga raksa berdasarkan visi, misi, dan values IDEA. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang visi, misi, dan values tim IDEA. Visi tim IDEA menjadi tim terbesar di tiga raksa Smart Family Division yang berkarakter Qurani melalui keluarga sehat dan sejahtera. Misi tim IDEA membangun karakter EPC dan reseller yang berakhlakul karimah. Dan yang kedua, mengedepankan pengembangan skill dan kompetensi EPC serta reseller. Ada yang mau ikutan? Sini Dedek kalau mau ikutan. Nah, ya, oke. Selanjutnya, values IDEA. Values IDEA ada fast learner, amanah, kreatif, teamwork, dan spiritual. Sedangkan penjelasan untuk value tim IDEA lebih banyak ditujukan untuk kita yang sudah lama bergabung di tim. Kita bahas satu persatu tentang values IDEA. Yang pertama tentang fast learner. Fast learner adalah anggota tim IDEA menjadi orang yang mampu belajar dan menyerap, memahami inti sari pengetahuan. Sari pengetahuan secara cepat sehingga akan lebih cepat juga mempraktekkannya, beradaptasi, dan menjadikannya sebagai langkah sehari-hari untuk lebih baik setiap waktunya. Belajar, lalu praktekkan. Selanjutnya, values IDEA yang kedua yaitu amanah. Memegang amanah sungguh berat. Namun, anggota tim IDEA sadar betul bahwa amanah adalah bagian dari value hidup untuk menggapai surga Allah, memiliki tanggung jawab, kejujuran, dan kebaikan. Selanjutnya, kreatif. Kreatif memiliki pemikiran dan langkah yang out of the box, berani melangkah, cepat beradaptasi dengan keadaan, mudah mencari solusi dari setiap permasalahan yang hadir. Selanjutnya, teamwork selanjutnya adalah value selanjutnya adalah teamwork. Teamwork bisa bekerja sama dengan orang lain, meredam ego, berjamaah tentu akan lebih meringankan.
spiritual value lah yang spiritual value inilah yang akan membawa perjalanan kita bukan hanya tentang dunia tapi akhirat, bahwa ada surga dan neraka dalam aktivitas kita, ketakwaan kepada Allah, paham akan perintahnya dan larangannya, yang tentu memberi kita petunjuk yang terbaik dalam menjalani aktivitas kita di tim IDEA. Kuatkan spiritual, insya Allah menguatkan. Oke, selanjutnya saya akan bercerita sedikit tentang awal pertemuan saya sehingga bergabung di tim IDEA. Ya. Awal mula saya ada di IDEA pada awalnya adalah ketika itu di akhir tahun 2016 saya lihat postingan teman-teman kuliah pada punya Hafiz Talking Doll seperti ini. Ini yang bentuk laki-lakinya, ada juga yang bentuk perempuannya, yaitu Hafizah Talking Doll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, ketika itu di akhir tahun 2016 ada Hafiz dan Hafizah Talking Doll. Terus saya tanya kepada teman kuliah saya, boleh sebutkan? Ya. Topinya. Boleh disebutkan ya namanya, mudah-mudahan orangnya juga nonton ya. Namanya Roisha Ariyah Kamila, itu teman saya waktu kuliah. Saya tanyalah kepada beliau. Ternyata beliau itu dari tim GenQ. Saat itu saya tidak tahu tentang GenQ atau tim-tim lainnya. Yang saya tahu adalah teman saya itu punya Hafiz, kebetulan anaknya perempuan, jadi Hafizah ya, Hafizah Talking Doll. Dan saya juga pernah tanya-tanya bagaimana kalau mau jadi resellernya. Saya juga pernah tanya ke teman kuliah saya juga di UHAMKA. Saya sebutkan juga ya namanya Vika Mutiara Ananda. Nah, saya juga pernah tanya ke situ. Hingga satu ketika ada teman saya waktu kerja, kebetulan saya pernah kerja di Astra Otopark Bogor, namanya Mbak Anissa Zamraida. Nah, Mbak Anissa Zamraida itu mengajak saya untuk ikut arisan Hafiz Talking Doll. Kebetulan ketika itu ada Mushaf Maqamat for Kids, yaitu Al-Quran dan Iqra yang bisa berbunyi dengan pen. Nah, dengan harga 1.800.000 bisa tebus murah Hafiz Talking Doll atau Hafizah Talking Doll seharga 400.000 dari harga aslinya 1,2. Jadi hemat sekitar 800.000 ya kan. Nah, jadi total 2,2 Nah. Hai teman, assalamualaikum. Maaf ya. Ayo kita Ini belajar diganggu. sambil bermain. Ya. Nah, selanjutnya mohon maaf ya, tadi ada gangguan dari Babang. Ya. Nah, selanjutnya saya tanyalah ke Mbak Anissa Zamraida itu, Hai teman, assalamualaikum. bagaimana caranya? Ayo kita belajar sambil untuk- bermain. Ya, bagaimana untuk menjadi reseller. Nah, dari Mbak Anissa Zamraida itu saya karena Mbak Anissa Zamraida itu reseller, saya dikenalkan dengan EPC-nya, yaitu Mbak Siti Julaiha atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Jule. Mudah-mudahan menonton ya. Mau ku abang minggu. Nah, dari Mbak Jule itulah saya diajak untuk ikut arisan Hafiz Talking Doll dan sekalian jadi daftar resellernya. Saat itu saya kaget begitu tahu harga ini mahal gitu. Buat saya sih mahal ya. Ya, ayah. Ya, buat saya untuk seorang guru honor itu, harga Hafiz Talking Doll itu buat saya
premium mahal gitu. Jadi saya konsultasi sama Mbak Jule itu bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan Hafiz Talking Doll ini dengan harga miring gitu. Yang saya tahu Hafiz Talking Doll ini adalah boneka murotal. Jadi saya senang lihat anak-anak itu tidur dengan Hafiz Talking Doll-nya gitu. Jadi mereka bisa tidur setelah mendengarkan murotal. Ya. Dari situ saya mulailah bergabung dengan Mbak Jule, jadi resellernya Mbak Jule di bulan Maret 2017. Aduh, mohon maaf ya kalau live di hari ketiga ini banyak gangguan di sana sini. Nah, dari situ saya bergabung di bulan Maret 2017 bersama Mbak Jule jadi reseller. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk naik jadi EPC di tanggal 27 September 2017 pada ODT 8, Orientation Digital Training. Mengapa saya memutuskan untuk menjadi EPC? Seperti yang sudah saya ceritakan di hari pertama, apa alasan saya menjadi EPC? Karena saya ingin memiliki produk edukasi yang bermanfaat dengan harga miring. Artinya, dengan saya menjadi reseller atau EPC, saya yakin saya bisa mendapatkan produk-produk edukasi yang harganya premium itu dengan harga yang miring. Karena saya yakin kan biasanya kalau jadi reseller atau EPC itu kan ketika kita mencapai target suka dikasih hadiah-hadiah gitu. Jadi saya berharap semoga saya bisa dapatkan harga miring itu, harga diskon itu. Terus yang kedua, saya juga ingin mendapatkan tambahan penghasilan. Dari situ saya bergabung jadi EPC di 2017. Jadi sudah 3 tahun saya bergabung di EPC PT Tiga Raksa Satria yang saat ini saya ada di tim IDEA. Dan mengapa sampai sekarang saya masih tetap bergabung? Jujur ya, dari sekian banyak bisnis online yang pernah saya geluti, baru Tiga Raksa inilah yang membuat saya awet sampai 3 tahun. Sebelum saya bergabung di Tiga Raksa, saya pernah bergabung juga di bisnis yang sama, jualan seperti ini juga. Tapi tidak ada yang awet seperti Tiga Raksa ini. Pernah waktu itu gabung hanya 1 bulan, ternyata selesai. Ada pula yang ganti lagi bisnis yang baru 6 bulan, ternyata tidak lanjut bisnisnya. Nah, hanya dengan Tiga Raksa inilah saya bisa bergabung sampai 3 tahun gitu. Nah, seperti itu. Dan jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Jule yang sudah mengajak saya untuk masuk di tim IDEA. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih ada di sini di tim IDEA. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Mbak Vin Syafrina, leader saya di tim IDEA, yang sudah memberikan dorongan semangatnya kepada saya sehingga saya tidak melulu terus-terusan ada di EPC freelance, tapi saya bisa naik level. Harapan saya ke depannya untuk diri saya sendiri di tim IDEA adalah pencet ini sekalian kan? Saya ingin tetap terus menebar manfaat di Tiga Raksa, karena di tim IDEA ini saya merasakan betul-betul persahabatannya, ukhuwahnya benar-benar terjalin di IDEA ini. Walaupun kita hanya kenal di online, tapi kita sudah serasa seperti saudara. Kita kenal, apalagi ketika bisa kopdar ya, bisa ketemu secara offline, senang sekali gitu. Yang pasti kita semua walaupun kita berlomba-lomba untuk mengejar jumlah unit, tapi sebenarnya kita tetap saling mendukung satu sama lain. Terima kasih buat tim IDEA. Semoga harapan saya ke depannya saya bisa jadi diri
pribadi yang jauh lebih baik lagi, bisa menebar lebih banyak manfaat lagi. Saya juga ingin membuka lapangan kerja baru bagi teman-teman dengan cara bergabung menjadi reseller tim EPC Rosya gitu. Tidak banyak yang bisa saya berikan, tapi setidaknya saya ingin emak-emak di luar sana bisa punya tambahan penghasilan dengan bergabung menjadi reseller EPC Rosya gitu. Harapannya seperti itu. Mau main. Ya, seperti itu ya. Mohon maaf jadi panjang lebar ya ceritanya. Karena memang ini disuruh bercerita. Terima kasih, pokoknya terharu saya karena bisa tetap bertahan sampai 3 tahun gitu. Luar biasa, saya sendiri tidak pernah menyangka tetap setia gitu sama ide, sama Tiga Raksa sampai 3 tahun. Padahal bisnis yang lain-lainnya itu saya hanya 1 bulan, hanya 6 bulan. Tapi di Tiga Raksa ini saya benar-benar alhamdulillah bisa sampai 3 tahun dan berkat bersama Tiga Raksa selama 3 tahun, koleksi saya juga semakin bertambah gitu. Oke, sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita ketemu lagi di hari keempat dan hari seterusnya di Vision Academy. Semoga teman-teman tidak bosan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi besok bersama saya Neneng Febri Rosya Susanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.